Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini, yaitu pada hari Jumat, yang mana Al-Ustadz akan menyampaikan tausiahnya yang tidak memperpanjang waktu lagi, yang mana tausiahnya ini yang berjudul Obat Kerasnya Hati. Tidak memperpanjang waktu, kepada Ustadzul Fadil Al-Ustadz Ad-Doktor Syafiq Riza Basalamah, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Yang dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, penghulunya para utusan Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, sebagian manusia tidak mudah menerima nasihat, bahkan mencampur. Dalam kehidupan rumah tangga, mungkin sang suami mendapati istrinya seperti itu. Sulit dikasih tahu. Atau sebaliknya, istri mendapati komandannya di rumah berat untuk menerima nasihat. Sebagian tidak mudah melaksanakan ketaatan. Sholat yang 5 waktu bolong-bolong. Sedangkan untuk pekerjaan, dia termasuk karyawan ideal. Bahkan berulang kali mendapatkan reward atas bagusnya kerjaan dia. Dedikasi dia, kedisiplinan. Tapi sholat yang 5 waktu nggak dikerjakan. Bahkan termasuk bersegera dalam kemaksiatan. Sebagian hatinya tenang tatkala mendengarkan alunan suara musik. Tenang. Bahkan dia tenggelam di dalam alunan dan arus. Dan tatkala mendengarkan Al-Quranul Karim, dia gelisah. Gelisah. Mendengarkan kajian dia skip.
Sebagian dari kita kalau perbincangan di grup itu tentang dunia, semangat. Tapi kalau agama yang menjadi topik, nasihat-nasihat disampaikan, maka mereka sedih dan muak tatkala agama mulai dibawa-bawa. Ada majelis-majelis seperti itu. Ada grup-grup seperti itu. Ahibati fillah. Ada apa sama kita? Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Al-Hadid ayat 16. Menegur orang-orang yang sudah lama beriman. Bukan mu'alaf baru masuk Islam. Setahun, 2 tahun. Udah lama masuk Islamnya. Udah banyak ilmunya. Tapi Allah menegur mereka. Apanya yang ditegur? Hatinya. Al-qalb. Silahkan dibaca. Di surat Al-Hadid ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Subhanallah. Allah menegur agar orang-orang beriman ini tidak seperti kaum Nasrani. Tidak seperti kaum Yahudi. Yang hati mereka keras. Diutus Nabi kepada mereka. Sebagian Nabi dibunuh. Na'udzubillah. Teguran dari Allah ini tentunya untuk kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah panjang jarak kita sama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sebagian kita sudah 40 tahun Islam. Sebagian kita sudah 50 tahun Islam. Sebagian kita sudah 60 tahun Islam. Tapi belum tunduk hatinya. Belum mau menerima kebenaran tersebut dengan hati yang penuh dengan kedamaian melaksanakannya. Masih berat. Ya sebagian kita mengatakan nanti aku akan tobat. Nanti aku akan berubah. Nanti. Kalau hatinya sudah keras. Sulit. Mau didatangkan 1 juta ustadz, 1 juta kiai, mau dibawa umroh, dibawa haji, dibawa ke Masjidil Haram, dibawa ke Masjid Nabawi. Kalau hatinya keras. Abu Jahal hidup di mana? Di Mekah. Dekat dengan Masjidil Haram. Abu Lahab, pamannya Nabi alaihissalam. Tapi keras hati. Ayat-ayat dibacakan. Tidak tersentuh.
Bahkan yang ada mereka berusaha untuk membuat kegaduhan agar peringatan Allah tidak didengar. Kalau berbicara bagaimana kita mengobati hati yang keras, maka kita harus tahu sebabnya. Kalau udah tahu sebabnya, ya tahu obatnya. Jadi ada obat yang dikasih sama dokter. Tapi ada penyebab yang kita seharusnya tidak mengulangin perbuatan tersebut agar kita nggak perlu obat lagi. Sebagian orang datang ke dokter 2, 3 kali, 4 kali. Seperti orang yang sesak nafasnya. Batuk-batuk. Datang ke dokter dikasih ini obat batuk. Obat untuk melegakan paru-paru dikasih. 3 hari lagi datang. Kasih lagi sama dokter. 3 hari lagi balik. 10 tahun nih selalu seperti itu. Kenapa? Karena penyebabnya nggak dia tinggalin. Apa penyebabnya? Dia merokok. Dia merokok. Dan disebutkan rokok itu dapat menyebabkan berbagai penyakit yang menakutkan. Dikasih tahu. Tapi tetap dikerjain. Apa gunanya obat yang diberikan? Maka dengan mengetahui sebab ini paling tidak kita udah bisa jaga diri. Karena kata dunia medis, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga, memelihara itu lebih baik daripada ngobatin. Jangan sampai hati kita keras baru kita mencari obatnya. Tapi gimana hati kita nggak jadi keras? Ada banyak sebabnya. Yang pertama disebutkan al-ghaflah. Lalai. Lalai dari mengingat Allah. Lalai, lengah dari membaca Al-Quranul Karim. Qurannya nggak dibaca. Nunggu Ramadan baru buka Quran. Baca pun nggak ada keinginan untuk mentadabburi. Untuk mengetahui apa makna yang dia baca. Nggak ada. Ada orang yang bertahun-tahun dia pegang Quran. Sama sih dia baca. Alhamdulillah. Ada orang yang baca Quran. Alhamdulillah. Tapi dia nggak pernah tertarik untuk membaca artinya. Tafsirnya. Apa yang dia baca. Ini lalai orang ini. Tapi masih baca Quran. Nah, tingkat kelalaian orang-orang itu beda-beda. Tapi ada orang yang lalai tadi dari mengingat Allah. Dari mentadabburi Al-Quran. Dari merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah jemaah. Ada kawan cerita. Kebanyakan dokter-dokter syaraf di luar sana itu ateis. Padahal dia itu ketika mengoperasi orang ini. Dia lihat bagaimana saraf-saraf itu. Yang gak mungkin dibuat oleh manusia. Tapi lalai. Dia tidak mentadabburinya. Tidak merenungkan. Melihat rembulan. Yang malam ini sudah melewatin bulatnya. Yang nanti akan mengecil, kemudian hilang. Siang malam yang terus berkejar-kejaran. Ketika dia makan, dia dapat melihat ada ikan kadangkala yang enak yang disuguhkan. Ada nasi. Dia renungkan enggak? Ini nasi. Bisa sampai ke meja makan gimana ceritanya? Oh, ya beli Ustaz. Beli dari minimarket. Taib, kok bisa ada di minimarket? Oh, kayaknya dari gudang. Gudang beli ke petani.
petani menanam. Ditanam, dipupuk, ditungguin, dijagain, dipanen. Tahu-tahu nyampe ke meja makan kita. Ada cerita panjang di balik butiran-butiran beras yang dimasak di rumah kita. Tempe. Kok mikir kok ada tempe nih? Ceritanya dari mana? Kita melihat jemaah hujan yang turun. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Serangga-serangga, binatang-binatang yang ada. Diri kita sendiri. Pernahkah kita merenungkan? Yang kata Allah Azza wa Jal, wa fi anfusikum afala tubasirun. Dan di diri kalian sendiri tuh ada tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah. Ngelihat nggak kalian? Dan lalai dari mengingat Allah ini benar-benar akan menjadikan orang itu linglung, menderita hidup. Kata Allah di surat Thaha ayat 142, apa kata Allah Azza wa Jalla? Thaha ayat 142. Nah. Salah. Wah, ana salah berarti ini. Taib. 132 afwan. Nah, wa man a'rada an dzikri. Ustaz Luqman. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sebenarnya bukan ayat itu yang anak inginkan. Jadi kita kalau salah nulis itu kayak gini aja. Bukan, anak tadi ngomong 142. 124. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tuh. Waman a'rada an dzikri, yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari membaca Quran, dari berzikir, apa yang akan terjadi? Maka Allah akan jadikan bagi dia penghidupan yang sempit. Dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Keluar dari kuburannya. Dia nabrak sana, nabrak sini, dia tidak tahu jalan. Dia bertanya, kenapa aku dihimpun dalam kondisi buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau yang jadi masalah. Datang peringatan-peringatan kami kepadamu. Ayat-ayat kami datang kepadamu. Engkau abaikan. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini engkau dilupakan. Ahibati fillah. Kalau kita lalai dari mengingat Allah, sengsara hidup kita. Allah ketika menyebutkan orang-orang beriman, sifat mereka tuh, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana.
Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka karena lembut hatinya, nggak keras. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Tapi apakah kita seperti itu? Atau kita terjebak dalam rutinitas yang hampa, hambar. Di surat Al-Hasyr ayat 21. Apa kata Allah SWT? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Yang artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Subhanallah, gunung yang kokoh, yang begitu kuatnya, itu akan pecah, terbelah ketika diturunkan Quran kepada takutnya kepada Abu Sa'ud yang menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya mengatakan ayat ini diinginkan untuk menegur orang-orang yang hatinya keras. Yang dibacakan Quran dia nggak tunduk. Gunung aja terbelah jemaah. Ini menunjukkan hati kita lebih keras dari gunung itu. Kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran. Ayat-ayat Quran dibacakan tidak menambah keimanan kita. Di surat Al-Hajj ayat 46. Allah Azza wa Jalla menegur orang-orang yang tidak mau mentadabburi ciptaan Allah. Bintang-bintang yang menghiasi langit. Burung-burung yang berterbangan. Ikan-ikan yang berada di lautan berenang. Dan semua ciptaan. Semua tanpa terkecuali. Ketika dia memandangnya, melihatnya, kemudian lalai dengan kebesaran Sang Pencipta, dia tambah keras hatinya. Berangkat ke puncak, rekreasi, berangkat ke pantai, ke berbagai macam tempat. Pulang dari tempat-tempat itu, hatinya nggak lembut. Tambah keras hatinya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk merenungkan ciptaan. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta
ialah hati yang ada di dalam dada. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang di rumahnya punya akuarium yang berisi ikan arwana. Dia bangga memiliki ikan itu. Tapi dia nggak bangga dengan yang menciptakan ikan. Dia tidak duduk merenungkan betapa indahnya sirip satu persatu yang tersusun rapi dengan warna yang indah. Dia berbangga karena dia bisa beli ikan itu. Tapi dia tidak merenungkan. Makanya nggak tambah beriman dia. Punya ikan arwana yang harganya puluhan juta. Beli ikan koi. Harga 30 juta. Ditaruh di kolamnya. Indah itu ikan. Yang ada dia berbangga karena dia punya ikan koi yang harganya mahal. Dengan warna yang begitu indah. Tapi tidak membuatnya bangga dengan yang menciptakan ikan koi. Ini lalai ya. Yang membuat hati itu jadi keras. Padahal kemanapun kita pergi sebenarnya kita melihat ciptaan Allah. Engkau ngelihat semut aja. Kalau engkau renungkan, engkau akan beriman sama Allah Azza wa Jalla. Akan lembut hatimu. Ketika lihat rombongan semut itu, engkau mau berangkat kerja, lihat rombongan semut lagi jalan-jalan. Kemana mereka? Antum mau berangkat kerja. Semut-semut itu mau kemana? Rombongan mereka. Subhanallah. Sebab yang kedua yang menyebabkan hati itu jadi keras adalah banyak berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan ini walaupun kecil itu menjadi pembuka untuk lahirnya kemaksiatan yang lain. Jadi jangan meremehkan kemaksiatan. Jadi kadangkala orang ini menganggap remeh sebuah perbuatan dosa, tapi karena udah kelamaan berbuat dosa, lemah dari hatinya pengagungan buat Allah. Nggak lagi mengagungkan Allah. Nggak ada rasa takut sama Allah. Yang dulunya ketika berbuat dosa langsung istighfar, hilang tuh. Karena udah kebanyakan dosanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Innal mu'min idza adnaba kanat nuktatan sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat dosa, maka akan ada noktah hitam di jantungnya. Kalau mungkin yang namanya jantung tersumbat. Mungkin noktah-noktah hitam ini seperti sumbatan-sumbatan di jantung tersebut. Yang kadang-kala kalau sumbatannya sedikit masih enak. Tapi kalau kebanyakan dia nggak bisa bergerak. Dia seperti orang yang tertindih dengan barang yang berat sekali. Susah dia bernafas. Keringat. Udah rusak nih jantung. Ketika berbuat dosa, satu dosa jadi noktah. Jadi penyumbat tuh. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertobat, meninggalkan dosa itu, minta ampun sama Allah, maka hatinya dikinclongkan kembali. Bersih. Sehat lagi tuh. Sumbatannya hilang. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia tambah dosanya, tambah pula noktah hitamnya. Hatta ya'luwa qalbahu.
Sampai akhirnya hitam itu menutupi hatinya. Dan kadangkala tutupan itu keras. Sehingga nggak bisa tembus tuh nasihat-nasihat. Petuah-petuah nggak bisa, udah ketutup dan tutupnya keras. Allah Azza wa Jal kata Nabi SAW, Alladhi dzakar ran, alladhi dzakar Allah Azza wa Jal fil Quran. Itu yang namanya ran. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Yang artinya, sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, ini cerita Allah tentang fujar. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Tentang para pelaku, tentang orang-orang jahat. Mereka itu hatinya udah ketutup gara-gara dosa mereka. Yang kalau bicara keinginan tobat masih ada kadangkala. Kadangkala udah parah banget ya. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Makanya kadangkala kita melihat ada orang-orang yang menganggap homoseksual itu lumrah. Bukan penyakit, bukan. Kenapa? Ya, karena kondisi hatinya udah ketutup. Bagaimana Nabi Lut ketika menyuruh kaumnya, kalian itu tuh perempuan-perempuan tuh. Datengin mereka istri-istri kalian. Menikahlah kalian. Kata mereka, malana fi banatika min haq. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Nah, kita urusan perempuan-perempuan gak punya hak kita untuk urusan itu. Engkau tahu apa yang kita mau. Sakit. Salah seorang ulama mengatakan, i'lam anna dzunub turithul ghaflah. Ketahuilah bahwasanya dosa itu mewariskan kelalaian. Tadi kita sebutkan sebab pertama itu kita lalai. Kita lalai kenapa kita diciptakan. Yang ada dalam benak kita itu, ya udah hidup cuma ini gitu. Kita lalai dari mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ciptaan Allah. Dan dosa itu mewariskan kelalaian. Wal ghafla turithul qaswah. Dan kelalaian ini yang akan menyebabkan kerasnya hati. Wal qaswatu turithul bu'da minallah. Ketika hatinya keras, maka dia akan jauh dari Allah. Dan jauh dari Allah akan memasukkan ke neraka. Wa innama yatafakkar fi hadzal ahya. Orang yang bisa berpikir apa yang diucapkan. Bahwasanya dosa mewariskan kelalaian, mewariskan kerasnya hati, mewariskan kita jadi jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, yang neraka tempatnya nanti. Ini orang yang bisa berpikir seperti ini itu orang hidup. Orang yang hatinya hidup. Kita ngomong kayak gini, kalau hatinya mati, nggak ada gunanya. Wa ammal amwat. Adapun orang-orang yang mati, dia udah membunuh diri mereka dengan kecintaan mereka kepada dunia. Nah, dalam bayangan dia hidupnya cuma di sinilah yang kita harus nikmati. Kadang-kala seperti itu. Makanya orang kalau sudah teledor dari melaksanakan yang wajib, sholat nggak benar, bolong-bolong sholatnya, durhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim, puasa enggak, zakat nggak ngeluarin, riba dia lakukan, ya udah hati jadi keras. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat 13, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Bani Israel?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Tuh, kenapa orang-orang Yahudi dilaknat? Kemudian Allah jadikan hati mereka keras membantu. Karena mereka melanggar perjanjian yang ada. Kita punya perjanjian sama Allah. Allah berikan kepada kita segala fasilitas. Kedua tangan kita, siapa yang ngasih? Orang tua kita? Enggak. Kantor tempat kita bekerja? Enggak. Siapa? Bupati? Gubernur? Presiden? Enggak. Siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Terus kita punya tugas mengabdi kepada Allah. Laksanakan perintahnya. Jauhi larangannya. Orang kalau dikasih fasilitas sama kantor, dikasih motor, kasih rumah, kasih mobil. Mau nggak mau dia harus tahu diri. Ini orang enggak. Maka hukumannya dilaknat sama Allah. Dijadikan hatinya keras. Na'udzubillah min dzalik. Sebab ketiga yang menyebabkan orang itu hatinya keras adalah kecintaan kepada dunia yang menyebabkannya bergantung dengannya. Sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia. Yang ada di benaknya adalah ya perutnya dan yang di bawah perutnya. Bas itu yang dia pikirkan. Kalau kita lihat tuh dia orangnya Masya Allah semangat. Rajin bekerja, cari fulus. Rasulullah SAW mengatakan ittaqud dunya. Hati-hati sama dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Yang kaya mati di dunia. Yang berkuasa mati di dunia. Yang pinter mati di dunia. Yang cantik mati di dunia. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nggak lama kita hidup di dunia. Makanya orang kalau sudah sibuk dengan dunianya, ya kata Allah Azza wa Jalla, wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wail, celaka buat orang yang suka mengumpat, suka memaki, yang kerjanya ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Dia berpikir harta itu akan membuat dia kekal. Nggak ada cuma. Maka kita perlu berhati-hati dengan dunia. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa innal qaswata wa ghilazal qulub fil faddadin haitsu yatla'u qarna syaitan. Kata Nabi SAW, adapun keras membatunya hati itu ada di golongan al-faddadin. Faddadin ini
adalah orang-orang yang suka teriak-teriak ngurusin hewan ternak mereka. Onta, sapi, kebun mereka. Sibuk dengan itu, hati jadi keras gitu. Makanya orang yang kerja di pasar doang, ya, nggak pernah datang kajian. Sebelum subuh udah berangkat ke pasar. Dengar adzan tetap dia buka ini itu. Hiburan ini, hiburan itu. Subhanallah, hati itu bisa berkarat. Dan ketika dia berkarat dengan kecintaan kepada dunia, dia jadi menderita hidupnya. Yang seharusnya dunia ini ada di tangannya, ternyata dunia bukan di genggamannya. Dia yang digenggam sama dunia. Oleh itu kata Nabi SAW, Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radhi. Wa in lam yu'ta sakhid. Ta'isa wantakas. Wa idha shika falan taqash. Falan taqash. Atau falan tuqish. Nah, celaka. Siapa? Hambanya dinar. Hambanya dirham. Budaknya pakaian. Budaknya tas. Budaknya mode. Kalau dikasih ridho, nggak dikasih marah-marah dia. Semoga dia tersungkur, kata Nabi. Dan kalau ketusuk duri, semoga nggak bisa dikeluarkan itu. Jadi seorang, ya kita rasakanlah. Ketika kita sibuk ngurusin dunia, ya, hati kita berada di pasar. Seharusnya tubuh kita di pasar, hati kita di masjid. Itu yang menyebabkan orang hatinya lembut. Itu yang keempat. Maka dunia ini perlu kita berhati-hati. Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya. Engkau punya uang 1 triliun, itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Engkau punya negeri Indonesia, tidak lebih satu sayap nyamuk. Semua dunia dan isinya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma'. Kalau dunia ini nilainya ada di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan seperti nyamuk ya, bukan seperti 2 sayap nyamuk, tapi 1 sayap nyamuk. Orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Gak ada nilainya dunia ini. Kita ini cuma berada di atas jembatan, kita akan pergi. Maka ketika Nabi SAW beliau tidur di atas tikar yang membekas di perut Nabi SAW. Ada garis-garis di perut Nabi SAW bekasnya tikar. Umar menangis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi, Persia, Raja Persia. Mereka hidup dalam kenikmatan, kemewahan, sedangkan engkau seperti ini hidupmu. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunia. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia seperti seorang pengendara. Naik ontanya. Tahu-tahu dia istirahat di bawah pohon. Singgah sebentar. Kita singgah di dunia sebentar. Kemudian akan pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Coba kita bayangin Nabi kita alaihissalam. Di dunia ini berapa tahun? 63 tahun juga. Dan sudah meninggalkan dunia berapa tahun? 1432 tahun. Bandingkan 63 sama 1432 tahun. Ada apa-apanya 63 tahun ini.
Maka kalau ingin hatinya lembut, jadikan dunia di tanganmu, jangan di hati. Berlindung kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya. Aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab. Yang kelima yang membuat hati jadi keras adalah panjangnya angan-angan. Ingin ini, ingin ini, ingin ini. Manusia boleh berangan-angan, tapi jangan terlalu panjang. Kau harus tahu, kau bakal mati. Maka dalam sebuah hadis disebutkan al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang suka introspeksi diri, mengevaluasi dirinya, dan dia beramal untuk yang sesudah kematian. Nih, angan-angannya dia berpikir yang sesudah kematian. Aku cuma 63 tahun, kira-kira kalau umurku seperti umur Nabi SAW. Bisa kurang, bisa tambah. Aku akan berbuat yang setelah kematian. Itu orang cerdas. Hatinya akan lembut orang kalau ingat dengan kematian. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang bodoh, orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya lalu dia berangan-angan atas Allah. Oh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Akhirnya terus dia berbuat dosa dengan dalih Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun itu agar engkau bertobat, bukan agar engkau berbuat dosa. Yang keenam, yang menjadi penyebab kerasnya hati adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah-mubah. Abu Sa'id Al-Khadimi mengatakan, wa fi kathratid naum daya'ul umur. Ini tidur itu mubah, tapi kalau banyak tidur, umurmu berkurang. Gara-gara engkau banyak tidur. Orang tidur itu seperti mati. Wa fautut tahajud. Engkau nggak bisa tahajud tidur terus malam. Wa baladatut taba. Tabiatmu jadi dingin. Jadi beku. Kemudian wa qaswatul qalb. Dan kerasnya hati. Wa fi kathratit ta'am qaswatul qalb. Ini orang kalau makan terus. Kuliner berangkat sana, berangkat sini. Makan ini, makan itu kerjanya. Pesen makanan terus. Masya Allah. Itu dapat membuat hati keras. Al-Fudail ibn Iyad mengatakan, Thalathu khisalin tuqassil qalb. Ada 3 perkara mubah. Mubah. Boleh perkara ini. Tapi kalau berlebihan akan membuat hati jadi keras. Yang pertama kata beliau, kathratul akl. Banyak makan. Maka kalau ingin hatinya lembut, puasa. Puasa Senin Kemis. Atau puasa 3 hari dalam sebulan. Atau paling tidak engkau puasa sehari dalam sebulan. Loh kan nggak wajib Ustaz. Sebagaimana engkau makan banyak nggak wajib, tapi engkau kerjain. Engkau jalan-jalan nggak wajib engkau lakukan. Engkau rekreasi nggak wajib, tapi engkau bersungguh-sungguh melakukan. Kadang kalau sebagian orang kalau dikasih nasihat agama, oh nggak wajib, ini itu. Kita bicara bagaimana engkau supaya hatinya nggak keras. Beliau mengatakan 3 perkara yang membuat hati keras, kathratul akal, wa kathratun naum, wa kathratul kalam. Banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong. Ini menyebabkan hati jadi keras. Kapan kau berzikir? Ngobrol. Dari pagi sampai zuhur. Habis sisa sampai tengah malam. Dan kita melihat ada orang-orang yang kerjanya. Nih, malam hari nanti berangkat ke kafe mana. Makan. Ngobrol.
Nanti tidur, bukan pulang malam, sepertiga malam, bukan sholat malam, nggak tidur sampai jam berapa. Kurangin. Main game tuh. Kebanyakan main game hatinya keras. Yang ketujuh, banyak berbaur dengan manusia tanpa ada maslahat. Kumpul-kumpul doang. Mak-mak nanti rombongan arisan berangkat sana, berangkat sini. Kumpul sana, kumpul sini. Dapat apa? Dapat apa? Kalau ada maslahatnya boleh. Maka disebutkan kita ini dalam bergaul dengan manusia, kita perlu hati-hati. Ada pergaulan yang seperti makanan yang mau nggak mau kita harus bergaul dengan mereka. Makanan yang bergizi itu bergaul dengan orang-orang soleh yang berilmu. Ada yang kedua, kita bergaul ya seperti vitamin yang kita butuhkan lah. Atau seperti obat. Kalau tadi seperti makanan yang seperti obat. Yaitu bergaul dengan kolega-kolega bisnis yang memang kita ada perlunya. Tapi kalau engkau kelebihan akhirnya dalam bergaul sama mereka. Yang awalnya urusan bisnis, lalu nanti urusan jalan-jalan, urusan main ini, main itu. Nah, jadi keras hati kita nanti. Secukupnya. Ada bergaul yang penyakit. Bergaul sama orang, nggak ngapa-ngapain, ngomong kosong no. Main ini, main itu. Ada yang bergaul sama orang itu racun buat kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang nggak soleh. Yang suka berbuat dosa. Karena nggak enak ini itu akhirnya bergaul sama mereka, kebawa sama mereka. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna fudulal mukhalatah. Sesungguhnya bergaul yang berlebihan itu adalah penyakit akut. Penyakit yang membahayakan. Yang menarik segala keburukan. Berapa banyak pergaulan yang menghilangkan nikmat. Berapa banyak pergaulan yang menanamkan permusuhan. Dan ini gara-gara bergaul yang berlebihan. Model hidup kita itu waktu. Waktu kita kadang-kala kita habiskan untuk hal-hal yang kurang berguna. Kemudian yang kedelapan, yang menyebabkan kerasnya hati, ya kita nggak berkasih sayang sama orang. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kerasnya hati. Apa kata Nabi SAW? At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Engkau perlu ngasih makan orang miskin. Ini kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang, mengusap anak yatim, itu melembutkan hati. Tapi kalau kau nggak pernah punya kegiatan seperti itu, kau nggak punya kasih sayang, kau cuma mau happy, mau bersenang-senang, maka jadi keras hatinya. Maka yang ingin lembut hatinya, ingin ngobatin kekerasan hatinya, tadi ikut kegiatan sosial. Jangan cuma kirim fulus. Makanya Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada orang yang mengeluhkan kerasnya hati, ada dua yang Nabi sampaikan kepada dia. At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kasih makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Artinya kita itu bukan hanya kirim fulus. Tapi kita hadir dalam kegiatan sosial tersebut. Ikut. Memberi makan tadi,
Mengusap kepala anak yatim. Bukan mengusap selesai. Enggak, kita berusaha untuk melembutkan hati kita. Melihat kesusahan mereka, kesedihan mereka. Maka kalau tadi disebutkan yang menyebabkan kerasnya hati, salah satunya adalah panjangnya angan-angan. Yang menyebabkan lembutnya hati itu ziarah kubur. Ingat sama mati. Itu jadi obat. Kau datang ke kuburan, ziarah kubur. Ingat, ya Allah bakal mati. Padahal dia berpikir ini itu, aku bakal mati. Bekalku udah ada belum? Bekal buat hidup udah kelebihan. Udah kelebihan sebagian orang bekal buat hidupnya. Tapi dia masih terus lupa dengan bekal buat mati. Kemudian yang ke-9 yang menyebabkan kerasnya hati ini adalah fanatik kepada pendapat dan banyak debat. Itu bikin hati kita keras. Kita lihat orang-orang musyrikin. Kenapa mereka tidak meninggalkan menyembah berhala? Karena kata mereka ini tradisi. Ini budaya nenek moyang kami. Kami tidak akan meninggalkan. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Mengajak mereka berpikir, nih gak bisa ngomong patung ini. Kalian menyembah mereka. Patung ini tidak memberikan manfaat kepada kalian. Tidak memberikan mudarat kepada kalian. Kalian menyembah mereka. Tapi hati mereka udah kadung keras. Kata mereka, dari dulu nenek moyang kami melakukan ini. Udah salah. Masih bantah. Karena apa? Dalilnya apa? Ya sudah, nenek moyang. Ahibati fillah, jadi yang ingin hatinya lembut. Perbanyak zikir. Bukan hanya zikir lisan. Tapi zikir hati. Bukan hanya mengucapkan subhanallah. Tapi baca Quran. Baca Quran. Bukan. Mengingat Allah dengan merenungkan ciptaan-ciptaan. Ala bidzikrillah tatmain. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan. Yang kedua, setelah kita menyebutkan sebab, ya ini kita bicara tentang obatnya. Berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta supaya dilembutkan hatinya. Minta ditetapkan hatinya di atas agama Allah ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusyid. Baca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Dawamkan sholat. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makan yang halal. Makan yang halal. Cari kerjaan yang halal. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas jadi tempatnya. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Anjuran-anjuran. Karena kita akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jal. Tadi juga disampaikan berbagi dengan orang-orang. Peduli dengan orang-orang miskin. Kemudian mengingat kematian dengan berziarah kubur. Kemudian hadir di majelis-majelis ilmu. Cari kawan yang soleh. Yang baik. Melihat kepada yang di bawah kita. Bukan melihat kepada yang di atas kita. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ziarah ke tempat orang-orang yang susah. Yang sakit. Yang cacat. Semoga itu menjadi obat kerasnya hati kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Ustadz Luqman, moderator. Jazakumullah. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya. Kita langsung saja sekarang tanya jawab kepada Al-Akh Oji untuk memoderatori tanya jawab ini. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz Sunnah, atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik.
Masya Allah, sangat dalam penjelasannya tentang obat kerasnya hati. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala selalu menjaga, melembutkan hati kita semua. Amin, amin, ya Rabb. Baik, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab, Ustaz. Tafadhol, Bang. Bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung bisa melakukan raise hand ataupun bisa mengetik pertanyaan di kolom chat di aplikasi Zoom. Diutamakan yang sesuai dengan tema saat ini. Kemudian hanya boleh satu pertanyaan karena keterbatasan waktu. Baik, bismillah. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, Anda mulai dari kolom chat. Tafadhol. Ustaz, ini banyak pertanyaan. Mohon nasihatnya bagaimana melembutkan hati suami, karena ada juga suami yang jarang sholat, ada suami yang sudah sholat namun tidak mau buka Al-Quran ataupun kajian, ada yang suka musik, merokok. Nah, ini bagaimana caranya Ustadz supaya melakukan pendekatan pada suami, supaya bisa mendekat pada Allah tanpa menyinggung hati suami. Lalu apakah ada doanya Ustadz untuk melembutkan hatinya? Mohon nasihatnya Ustadz. Naam, subhanallah jemaah. Iya. Jadi memang orang yang hatinya keras itu sulit menerima nasihat. Sulit melakukan ketaatan tapi berbuat maksiat. Ringan sekali dia melakukan. Jadi sekarang kan yang bertanya istrinya gimana ngobatin suami yang kayak gitu. Yang pertama memang kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika menghadapi Abu Jahal, ketika menghadapi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Beliau berdoa. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaih. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari orang yang lebih engkau cintai. Dua orang itu, Amr bin Hisham, itu Abu Jahal, yang satu Umar bin Khattab. Ternyata Umar yang lebih Allah cintai daripada Amr bin Hisham. Abu Jahal. Doa. Karena udah dibacain Quran, disampaikan firman Allah, ditolak sama mereka. Maka pintu doa adalah pintu yang paling pintas, yang paling mudah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, kepada pasangan hidup kita. Perbanyak sholatmu, perbanyak kebaikanmu, semoga Allah kemudian mengabulkan doa. Kemudian bagaimana tadi melembutkan hati suami supaya dia tidak merasa diguruin, supaya nggak tersinggung. Beberapa cara tadi yang disebutkan, ajak suami ikut bakti sosial. Oke lah, suami mungkin kajian nggak mau. Yuk, ajak suami kita mau bagi-bagi beras bang ya. Banyak orang-orang terdampak pandemi ya. Datang sama mereka. Sisihkan waktu lah bang. Kan dia supaya tidak merasa sedang kajian. Kalau kajian kadang-kadang udah nolak tuh dia. Maka diajak bagaimana suami mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Berbagi dengan orang-orang. Atau membesuk orang sakit. Ajak suami, bang ada fulana atau fulan sakit parah. Bang. Kalau ada waktu ya bang, kesian. Nah, ini menjadi momentum bagaimana hati jadi lembut. Ketika melihat kondisi seperti itu kan kadang-kadang dia jadi sadar dia. Karena melihat ke bawah itu akan membantu dia jadi lembut hati. Tapi kalau melihat ke atas terus. Yang nasihat udah mentok, nggak diterima, tapi dia ngelihat ke atas terus. Maka diajak melihat ke yang di bawah tadi. Yang ketiga, merenungkan ciptaan Allah. Diajak baca Quran, dia mungkin enggak. Oke, sudah. Bang, kita jalan-jalan yuk. Ngelihat. Ya, ngelihat apalah. Taman safari, ngelihat binatang-binatang. Atau kita lihat ikan-ikan. Yang di sanalah istri bisa menyampaikan pesan tanpa suami sadar. Bicara tadi ngelihat ikan koi, ya Allah bang. Siapa yang mewarnai ikan koi ini bang? Ya Allah lah, mungkin suami akan mengatakan gitu. Bukan orang Jepang wala mana, nih Allah yang mewarnai. Nah, di sinilah perlahan-lahan yang nantinya ketika sudah siap baru kita sampaikan lagi. Ajak ziarah kubur umpamanya.
Bilang, Bang, kita lama gak ziarah kubur, ingin doain ibu atau siapa yang sudah meninggal. Hadza wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ana kembali ke yang present ini pada Ukti Yovela Aulia Rahmi. Tafadhali Ukti. Oh, sepertinya tidak jadi Ustaz. Pada Umu Famira, silakan klik unmute. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengingatkan ibu Ana, Ustaz, yang hatinya masih keras? Beliau tidak tegur sapa dengan tetangganya. Allahu akbar. Beliau merasa tersakiti dengan perkataan tetangganya itu. Dan sampai sekarang juga belum tegur sapa, Ustadz. Sudah Ana bilangin, maafin aja. Tapi beliaunya tetap keras hati. Mohon pertanyaan Ana, mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana cara mengingatkan beliau agar beliau tidak tersakiti. Nah, Subhanallah. Dan dengan taubat nasuha bisa menghilangkan dosa tidak bertegur sapa tersebut, Ustadz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sakit hati itu wajar. Tatkala ada orang yang membuli kita, orang yang mungkin berbuat salah sama kita, kemudian kita tidak bertegur sapa, itu wajar. Oleh karena itu, di dalam syariat kita, nggak apa-apa tidak bertegur sapa, namun hanya 3 hari. Artinya 3 hari ini maksimal sudah. Engkau sakit hati, oke, 3 hari. Kata Nabi SAW, la yahjurul muslim akhahu fauqa thalath. Nggak boleh orang Islam itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, nggak boleh. Tapi anak sakit hati, oke, 3 hari. Terus gimana sekarang caranya? Ibu nggak bertegur sapa. Ya, anti jadi mediator. Anti datang kepada tetangga itu. Minta maaf buat ibunya yang mungkin ya tidak menegur, ya masih sakit hati. Kemudian nanti anti datang ke ibu, sampaikan. Mereka minta maaf. Mungkin anti juga bisa belikan oleh-oleh, belikan hadiah buat ibu, sampaikan dari mereka. Karena salah satu kebohongan yang diperbolehkan adalah berdusta dalam rangka memperbaiki 2 orang yang bertikai. Baik, setelah itu ajak ibu merenungkan. Apa yang ibu dapatkan dengan sakit hati? Apakah dengan ibu tidak bertegur sapa, ibu jadi pelong hatinya? Atau yang ada merana dan menderita? Ajak ibu berpikir. Ceritakan cerita seorang guru yang menyuruh anak-anaknya, anak didiknya di kelas itu, dikasih kentang di plastik. 3 kentang. Suruh bawa tuh murid-muridnya. Bawa. Pokoknya tiap berangkat sekolah dibawa. Pulang dibawa. Kemana-mana suruh bawa lah barang itu. Suatu hari dilihat di kelas itu masih ada yang bawa. Dan sebagian udah gak bawa. Ditanya, mana kentangmu? Aduh bu, udah rusak, busuk, dibuang. Tapi ada yang masih menyimpan. Maka kemudian sang ibu guru mengatakan, seperti itu tatkala kita membawa dendam di hati kita. Kita membawa sesuatu yang busuk, kemana aja kita pergi. Ceritakan kepada ibu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW disakiti. Dilemparin batu sampai berdarah-darah.
dimaki, dituduh penyihir, dukun, orang gila, pendusta, penyair. Tatkala beliau ditawari untuk dihancurkan tuh orang-orang yang menyakiti Nabi SAW, kata Nabi, lah, bal arju, enggak, jangan, aku berharap dari keturunan mereka Allah keluarkan orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Kalau pertanyaan yang kedua, apakah dengan taubatan nasuha Allah akan ngampuni dosa tidak bertegur sapa ini? Ya, Allah itu membuka pintu taubat buat siapa saja. Apapun dosanya kalau dia bertobat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Asalkan ditinggalkan itu dosa, karena salah satu syarat taubat nasuha itu dosa itu ditinggalin. Ya gimana dikatakan taubatan nasuha kalau dia masih tidak bertegur sapa? Artinya dia masih dalam kondisi berbuat dosa. Sedangkan kalau taubatan nasuha, dia bertobat, menyesali, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian dia juga tadi sampaikan kepada ibu tentang ya cerita-cerita para nabi yang disakiti nama kaumnya, para sahabat bagaimana kesabaran mereka menghadapi semua itu, dan cacian makian itu dapat jadi penghapus dosa buat ibu, pengangkat derajat. Jadi kuatkan hati ibu dan jadikan dia optimis untuk dapat memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Ana lanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat Ustaz. Ini ada seorang ahwat Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan rasa dendam karena telah menikah 2 kali dan berakhir ke perceraian karena diselingkuhi 2 kali juga Ustaz. Sampai membuat malas sholat. Apakah ini saya masih bisa dapat laki-laki yang soleh Ustaz? Gimana Bang? Ya, seorang ukti ini bagaimana cara menghilangkan rasa dendam? Siap, kepada suaminya. Suami yang ini sudah cerai 2 kali nih Ustaz. Karena diselingkuhi kedua-duanya Ustaz. Nah, membuat dia futur gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Iya, buat para wanita yang pernah dikhianati oleh suaminya sampai 2 kali akhirnya bercerai. Ada apa sama engkau? Ada apa? Mungkin engkau akan mengatakan masalahnya di suami. Masalahnya di dirimu. Ketika engkau memilih mereka menjadi suami. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memilih pasangan hidup. 2 kriteria yang harus ada. Agama dan akhlak. Nih engkau suamimu dua-duanya la agama wala akhlak. Terus kenapa engkau tertarik sama mereka? Sebagian menikah dengan tujuan yang tidak jelas. Sebagian menikah karena harta. Karena status. Maka hendaklah engkau memperbaiki diri. Engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena udah dikasih tahu, gak nurut. Siapa yang disalahkan? Ketika orang dikasih tahu jangan nikah kecuali sama orang yang bertakwa. Ternyata engkau nikah dengan orang yang belum bertakwa, engkau berharap, oh nanti bisa diperbaiki, oh ini itu. Kejadiannya seperti ini. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah dan yakin Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Proses memilih pasangan, selain musyawarah, engkau perlu istikharah. Minta petunjuk sama Allah.
Ingat, Allah itu maha bijak. Allah tidak menzalimin hamba. Sehingga dua kejadian itu semoga menjadi pemicu agar engkau jadi baik sama Allah. Jangan malah jadi putus asa. Karena ada orang-orang yang merasa, kok kayaknya Allah nggak baik sama aku. Ini berbahaya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung dengan prasangka hambaku kepada aku. Falyadhun nabi masya. Terserah dia mau seperti apa berprasangka kepada aku. Maka hendaklah engkau berprasangka baik sama Allah Azza wa Jalla dan berprasangka buruk kepada dirimu bahwa musibah yang menimpa, kata Allah Jalla Jalaluhu, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Anda lanjutkan ke pertanyaan melakukan yang recent Ustaz ya. Ini ada Akhi Rafli. Akhi Rafli, tafadhol untuk di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Afwan izin tanya, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Saya mahasiswa di Universitas Umum. Terus yang sudah saya telaah bahwa teman-teman saya ini rata-rata memang pergaulannya bebas gitu. Sementara saya sebelumnya di teman-teman SMA saya itu yang bisa istilahnya orang-orang yang soleh-soleh gitu ya. Nah, udah berpindah pergaulan itu jadi saya kaget Ustaz gitu. Dan saya udah masuk ke grup itu dan tiap hari kan pasti online dan ketemu terus gitu kan. Karena satu mata kuliah gitu. Nah, apalagi pembicaraan mereka itu tidak ya seperti itu, saya tidak ada manfaatnya kalau maksud saya gitu setiap hari selain membahas pelajaran gitu. Itu bagaimana saya menanggapinya gitu, Ustaz. Karena kan kita juga nggak mau dapat dosa gibah atau ceritain orang-orang gitu. Jazakallahu khair. Subhanallah, subhanallah. Iya jamaah. Tadi disebutkan bahwasanya salah satu yang menyebabkan hati keras itu ya pergaulan. Pergaulan yang mubah-mubah aja, yang mubah bukan dosa ya. Itu kalau kebanyakan hati jadi keras. Dengerin Quran males kita. Tapi kalau ngobrol yang ke timur ke barat yang nggak ada gunanya, itu bisa berjam-jam. Apa sikap Muslim? Sikap Muslim ya harus pandai-pandai dia hadir dan pergi. Ketika yang dibicarakan manfaat pelajaran ini itu kita hadir. Ketika nggak berguna kita minta izin. Yang kedua, kalau bisa kita menjadi orang yang mewarnai mereka. Yang tentunya engkau akan tahu ternyata orang-orang itu memang nggak suka dengan omongan agama. Kalau bicara di grup, alhamdulillah sekarang ya ada banyak potongan-potongan video yang bermanfaat. Nasihat-nasihat, tulisan-tulisan yang berguna. Itu mungkin dapat menjadi bahan dalam rangka mewarnai kawan-kawan tadi. Berpikir kepada mereka, tadi kita juga sampaikan, yuk kita bagaimana merenungkan ciptaan Allah, bagaimana kegiatan sosial, melihat orang-orang yang susah. Intinya, bagaimana antum mengajak mereka untuk ingat bahwa kehidupan ini fana. Kita bakal mati. Semoga dengan cara seperti itu hati mereka jadi lembut sehingga antum dapat mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika tidak mampu, maka antum harus berhati-hati. Antum harus hadir dan pergi. Ketika memang dibutuhkan, antum hadir. Nggak dibutuhkan, selamat tinggal.
Ustadz, kadang-kala kita ini nggak enakan sama orang-orang. Ana dianggap kaku ini dan itu, nggak ada masalah. Nabi SAW dianggap sok suci sama orang-orang musyrikin. Nabi Lut dianggap sok suci oleh kaum. Maka kita harus sabar menghadapi bulian dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Tapi insya Allah harapan ana masih banyaklah kebaikan yang kadang-kala mereka karena ketidaktahuan mereka, sehingga mereka tadi pergaulan bebas, laki perempuan yang dibicarakan kadang-kala ya urusan dunia, urusan perut dan yang di bawah perut. Sehingga perlu keberadaan antum di sana mewarnai, tapi kalau tidak mampu antum harus pergi. Barakallahu fiik. Nah. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Yovela Aulia Rahmi, tafadholi untuk di-unmute. Terima kasih kesempatannya, Pak. Ustadz, Nah. perkenalkan nama saya Yovela Aulia Rahmi. Saya adalah mahasiswa baru di Universitas Negeri Padang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan di tempat yang baru itu, Ustadz, tentunya akan ada orang-orang baru yang hadir di dalam hidup saya terutamanya. Nah. Yang akan menjadi teman nantinya. Nah, Ustadz, bagaimana caranya saya memilih teman yang baik, yang tentu yang sesuai dengan keadaan saya, karena saya sekarang dalam proses memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. Saya takut teman-teman baru saya itu akan membawa pengaruh yang buruk dan membawa saya kembali lagi ke jalan yang salah seperti sebelum saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Manusia adalah makhluk sosial. Dia sulit untuk hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Terus bagaimana cara memilih kawan? Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'min. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Orang Islam ini macam-macam. Jangan bicara non-muslim. Yang Islam aja, itu keimanannya beda-beda. Iya, dia beriman tapi nggak sholat. Dia beriman, dia muslim, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Maka Nabi SAW memberikan sebuah kriteria dalam memilih kawan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sehingga engkau perlu melihat di antara kawan-kawanmu. Yang mungkin ketika awal ya nggak kenal ya. Tapi an-nufus junudun mujannada. Jiwa itu seperti pasukan-pasukan yang sudah ditata, dilatih bersama. Ketika di alam arwah sana, yang kalau mereka nyaman, mereka akan lanjut. Tapi kalau nggak nyaman, mereka akan berpisah. Maka anti harus melihat. Sekarang belum tahu, ya mungkin dapat dilihat dari waktu sholat. Kan ada di antara teman-teman anti yang ketika sholat bingung. Udah masuk waktu sholat. Oh berarti ini orang peduli sama sholat. Kemudian ketika dia bergaul, dia berusaha jaga jarak sama laki-laki karena dia tahu ada batasan-batasan yang harus jaga. Oh ini sepertinya teman yang pas gitu. Kemudian ketika ada kajian-kajian ilmu, agama, dilihat ada orang-orang yang ngobrol ketika ceramah disampaikan. Tapi ada orang yang peduli. Kemudian juga dapat dilihat dari santunnya, akhlaknya, perilakunya. Jadi pesan Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan.
Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jangan makan kecuali orang yang bertakwa. Artinya orang Islam aja bertingkat-tingkat gitu loh. Kita cari yang terbaik. Sambil terus berdoa anti memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk dibimbing. Karena kalau tadi anti sebutkan sebelum anti berubah, ya ada alam, ada kehidupan yang mungkin tidak baik sekarang. Dalam rangka menjadi lebih baik, mau tidak mau, harus ada yang dikorbankan. Mungkin anti jadi nggak banyak kawan, tapi anti punya kawan-kawan yang dapat menggandeng anti bersama ke surga Allah. Barakallahu fiik. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih Kang Oji. Baik Ustaz, Ana kasih ke yang resen Ustaz ya. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Baik para jamaah, afwan ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa menanyakan di lain waktu yang belum dapat kesempatan. Ana persilahkan kepada Uma Atia untuk link up-nya. Bukti Uma Atia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiiki wa barak. Nah. Apaan izin bertanya Ustaz. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz bahwa kerasnya hati yaitu salah satunya di poin 9 itu fanatik ya Ustaz ya. Fanatik dengan tadi dalil nenek moyang. Kalau sekarang rasanya lebih parah lagi ya Ustaz ya, karena banyak sekali di media sosial ini ustadz-ustadz yang malah mengeluarkan dalil melawan, seolah-olah menentang dan meyakinkan jemaahnya bahwa sunnah itu nggak benar gitu, seperti dalil tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah, perayaan-perayaan yang cenderung tidak dicontohkan oleh Rasul. Nah, sebagai ini kan kita harus dakwah ya Ustadz ya. Tapi dalam dakwah ini banyak sekali rintangan, misalkan di kita dengan penampilan yang ini aja disebut Wahabi lah atau apa, itu peduli gitu ya. Tapi kadang-kadang di debat secara langsung, baik lisan maupun tulisan, bahwa ini ada dalilnya loh. Ustadz ini juga berkata bahwa misalkan contohnya perayaan Maulid gitu, saya sudah sampaikan gini-gini, tapi tetap aja ngotot malah. Terus ada yang bilang itu ustadznya belum nemu hadisnya, kan hadis itu banyak katanya. Nah. Itu belum nemu aja hadis yang tentang itu yaitu Ustadz. Jadi bagaimana sikap kita agar bisa terus berdakwah, tapi saya kan sangat fakir ilmu, tidak bisa menjawabnya lagi gitu Ustadz. Dan jangan sampai jadi berdebat gitu Ustadz. Iya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ya, tadi disebutkan salah satu yang menyebabkan kerasnya hati itu fanatik. Fanatik kepada tradisi nenek moyang, kepada kelompok, kepada organisasi, yang menyebabkan orang itu tidak melihat kebenaran kecuali yang ada di kelompoknya. Muslim nggak boleh kayak gitu. Kebenaran itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Dan Allah sudah utus Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau seperti yang ceritakan Ummu Atiyah, kita menghadapi orang-orang yang ketika disampaikan, ini loh sunnahnya Nabi kayak gini. Tapi dia malah menolak. Mungkin dia malah berdalih dengan ustadz, berdalih dengan ada dalilnya, ada hadisnya, umpamanya seperti itu. Tugas kita memang sabar. Sampaikan dan berlalu aja, Ummu Atiyah. Rasulullah SAW, bagaimana beliau menyampaikan kepada orang-orang musyrikin. Yang dalih mereka, nenek moyang kami itu, Nabi menyampaikan, Nabi bacakan, terus ditinggal sama Nabi SAW. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang indah. Artinya kalau sekarang mungkin kasih nasihat nggak mau, ya udah tinggalin. Dia mau debat macam-macam, tinggalin. Nanti sampaikan lagi. Nanti belum nerima, ya tinggalin.
Ya sampai kita lihat Nabi SAW hijrah akhirnya meninggalkan Mekah. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Jadi kondisi manusia ini ada 3. Ada kondisi orang yang semangat berbuat baik, tapi dia nggak tahu. Biasanya kalau kayak gini tinggal dikasih tahu, selesai udah. Dia semangat berbuat baik, tapi ternyata yang dilakukan nggak benar. Itu nggak benar, ini loh yang benar. Oh jazakallah khair, karena dia memang nggak tahu. Yang kedua, ada kondisi orang yang tahu, tapi dia futur. Ini perlu selain dikasih tahu, dikasih semangat. Ilmu plus semangat. Yang ketiga, ada orang yang tahu, tapi salah ilmunya. Maka dia suka mendebat. Yang seperti ini, ya perlu kadang-kala kita dialog. Tapi kalau kita memang bukan yang berkompeten untuk dialog, ya kita sampaikan. Coba antum berpikir. Coba antum lihatlah bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Setelah itu, ya tinggalin sudah. Sambil didoakan. Makanya kita nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Allah yang kasih hidayah. Nabi kurang apa sih alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada kaumnya, kepada pamannya. Tapi udah keras hati pamannya. Abu Thalib, yang bicara Abu Lahab. Abu Thalib datang kepada beliau. Karena masalah fanatik ini akhirnya Abu Thalib nggak mau menerima keponakannya sebagai utusan Allah Azza, padahal dia tahu. Bahwasanya keponakannya nggak pernah bohong. Tapi karena fanatik jadi menghalangi datangnya hidayah. Mungkin seperti itu yang dapat Anda sampaikan. Jangan lupa kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Mereka adalah saudara-saudara kita sesama muslim yang cinta kebaikan sebenarnya. Yang mereka insya Allah juga cinta kepada Nabi SAW. Tapi terkadang ya kurangnya ilmu atau karena fanatik yang menyebabkan akhirnya menolak apa yang disampaikan. Doakan semoga Allah membuka pintu hidayah buat semuanya. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke Kang Oji. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustazuna. Pada Ustaz Lukman, tafadhol Ustaz Lukman. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu yang antum telah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ustaz dan bagi kami semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kajian berikutnya. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.